Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait kakak Adi yang hidup sebatang kara di Lampung Tengah. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Viral kakak adik inisial APP dan SAN sudah 7 tahun tinggal sebatang kara. APP dan SAN tersebut diketahui tinggal di Kecamatan Terusan Nyuyai, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua bocah tersebut tinggal sebatang kara di rumah geribik lantaran sang ayah kabur. Sementara sang ibu meninggal setelah dibunuh oleh ayahnya. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tahun 2015 lalu setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam video yang viral di media sosial, APP meminta bantuan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap sang ayah. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi kakak adik yang hidup sebatang kara di Lampung Tengah, kita sudah terhubung dengan reporter kita di Lampung Tengah yaitu Fajar. Halo, selamat siang Fajar. Selamat siang, Mutia. Ya Fajar, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kakak adik hidup sebatang kara ini akhirnya hidup sendiri dan juga informasi awal yang membuat berita ini viral itu mungkin bisa diberitahukan kepada Tribuners di rumah Fajar. Baik, untuk video viral yang sempat beredar di media sosial, itu bermula pada saat dua kakak beradik tersebut mengalami insiden pada tahun 2015, tepatnya pada saat bulan Ramadan. Ketika itu kondisi ayah dan ibu kakak beradik ini sudah berpisah atau bercerai. Namun suatu waktu sang ayah datang ke rumah untuk berbuka bersama. Nah kemudian pada saat itu bukannya menunjukkan itikat baik, sang ayah malah memicu kembali pertengkaran. Kemudian terjadi pertengkaran hebat pada malam hari sekitar pukul 21 atau jam 9 malam yang berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan sang ayah dan termasuk kelewat batas karena sang ayah menggunakan senjata tajam. Kemudian membunuh sang ibu di depan kedua anak tersebut. Sejak peristiwa tersebut, sang ayah kemudian kabur dan kedua kakak beradik ini ditinggalkan di rumah sendirian. Sang ibu yang mengalami luka sempat dirawat di rumah sakit setempat dan 7 hari kemudian dirawat di rumah sakit tak kunjung membaik dan meninggal dunia. Oke, baik Kepada rekan. ya Baik rekan Fajar, selama kedua anak ini hidup sebatang kara, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan pakaian mereka sampai bisa di usia sampai saat ini, Fajar? Ya, pasca kejadian dari 2015 sampai sekarang, tepatnya kurang lebih 7 tahun, kedua bocah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang nenek, yaitu bernama Sulastri 60 tahun. Nah, untuk kehidupan sehari-harinya, Sulastri bekerja sebagai buruh kasar tebas tebu, eh, semprot tebu, dan semprot tanaman singkong. Dan mirisnya pekerjaan yang dilakukan oleh Sulastri ini terbilang pekerjaan kasar dan hanya saat diminta untuk bekerja. Jadi itu bukan pekerjaan rutin, namun hanya pekerjaan panggilan. Dan untuk penghasilannya sekali bekerja, Sulastri mendapatkan 80 sampai 100 ribu. Dan untuk biaya sekolah, kebutuhan sekolah Tama dan Salwa berikut kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain sepenuhnya diurus oleh Sulastri. Begitu, Mutia.
Oke, baik rekan Fajar. Kalau misalkan neneknya sendiri, apakah neneknya ini tinggal bersama atau di rumah terpisah, Fajar? Ya, sebelumnya Sulastri tinggal terpisah dari kedua bocah tersebut dan ayah dan ibu dua bocah ini tinggal di rumah tersendiri. Namun pasca kejadian yang menewaskan ibu dua anak tersebut, akhirnya Sulastri dan suaminya tinggal serumah di gubuk Gribik yang merupakan tempat tinggal dari kedua bocah tersebut hingga saat Oke, ini. baik. Lalu apakah nenek korban ini sudah melaporkan pada tahun 2015 lalu, pasca kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh sang ayah kepada ibu, apakah nenek korban ini melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait bahwasannya ada kasus pembunuhan dan lain-lain, dan bagaimana respon dari pihak kepolisian terhadap hal tersebut? Ya, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2015 peristiwa itu terjadi dan pada esoknya pihak keluarga merawat sang istri ke rumah sakit sementara setelahnya melakukan pelaporan ke Polsek Terusanunyai. Pada tanggal 18 Juni 2015, laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian. Pada saat itu polisi berkomitmen akan mengusut atau menyelidiki kasus yang menewaskan istri atau ibu dari kedua bocah tersebut. Namun dari 2015 hingga saat ini dari pihak keluarga baik sang nenek atau kerabat ataupun dua bocah tersebut belum mendapatkan informasi di mana atau sejauh mana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Bahkan sebelumnya sudah didapat informasi mengenai lokasi kaburnya sang suami atau sang ayah dari dua bocah tersebut, namun tidak ada respon dan hingga saat ini berita tersebut atau penyelidikan seakan hilang. Oleh karena itu, dua bocah tersebut melakukan upaya meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri untuk menangkap ayah yang sudah buron selama 7 tahun tersebut. Oke, baik. Lalu dengan adanya video di mana kedua bocah atau kedua anak tersebut meminta bantuan kepada Presiden dan juga Jenderal Polisi, seperti apa tanggapan dari kepolisian di tempat mereka melaporkan kejadian tersebut, Fajar? Ya, untuk sejauh ini dari pihak kepolisian masih akan memeriksa kembali karena laporan tersebut sudah jauh terlampau lama, yaitu dari tahun 2015, dan ketika laporan tersebut ditemukan akan dilakukan pengembangan atau penyelidikan secara prioritas karena laporan tersebut sudah lama dan tersangka juga sudah buron. Sebelumnya diketahui juga setelah melakukan pelaporan dan penyelidikan awal pada tahun 2015 itu, pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa sang ayah adalah DPO atau target pencarian dari pihak kepolisian. Diketahui juga lokasi terakhir dari ayah atau suami dari dua bocah tersebut berada di Kalimantan. Oke, baik. Baik, rekan Fajar, terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Baiklah Tribuners, itu tadi merupakan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Lampung Tengah, yaitu Fajar Ilmuwani Sidik yang sudah melaporkan terkait dengan keberlanjutan dari informasi atau berita viral yang beredar di mana sosok seorang kakak dan juga adiknya hidup sebatang kara dengan neneknya yang sudah renta, di mana tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan ditambah dengan kasus ibunda dari kedua anak tersebut yang pada tahun 2015 lalu meninggal akibat dibunuh sang ayah. Dan kini kedua anak tersebut meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan juga Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit untuk bisa menemukan sang ayah agar sang ayah ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nasib dua bocah di Lampung Tengah yang hidup bersama nenek renta karena ibunya meninggal dibunuh ayah. Peristiwa kelam tersebut terjadi pada 2015 silam, di mana sang ayah di Lampung Tengah kalap menganiaya ibu dari dua bocah tersebut di hadapan anak-anaknya. Ibu kedua bocah di Lampung Tengah ini pun sempat menjalani perawatan medis namun tidak tertolong hingga meninggal dunia selang 7 hari penganiayaan.
Kedua bocah tersebut berinisial TA dan SA sempat viral karena meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kedua bocah ini pun menginginkan ayahnya ditangkap karena setelah peristiwa penganiayaan mengakibatkan sang ibu meninggal dunia, namun sang ayah masih melenggang bebas. Di samping itu, sang ayah pun kabur, sehingga kedua bocah ini hanya tinggal bersama sang nenek bernama Sulastri. Pasca peristiwa naas yang disaksikan langsung oleh kedua bocah itu, hingga saat ini mereka tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan sang ayah Rangga Prayoga selama 7 tahun. Kekecewaan TA dan SA kepada ayahnya yang tega menganiaya ibu hingga meninggal, parahnya lagi, sang ayah menelantarkan mereka. Sulastri selaku nenek mengatakan sejak peristiwa naas itu, TA yang kini duduk di bangku kelas 6 SD harus membantu dirinya bekerja sebagai buruh serabutan tebas tebu. Sebab Sulastri yang sudah tua hanya kerja sebagai buruh kasar panggilan. Kondisi itu memaksa dua cucunya harus tegak menghadapi pahitnya kehidupan. Dengan kondisi saat ini, Sulastri mengaku penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apalagi